Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang berbahagia ini, izinkan saya, Alifia Zara Safitri, perwakilan dari SMA Negeri 1 Asembagus, untuk membawakan sebuah dongeng yang berjudul Gadis Kecil dan Penjual Beras. Dahulu kala ada sebuah pasar kecil di sebuah desa. Ada seorang pedagang beras tubuhnya gemuk bernama Pak Minsang. Di sebelah kiosnya ada nenek penjual kue bernama Nenek Hauma. Warga desa suka sekali berbelanja di tempat Pak Minsang karena ia ramah, suka bergurau, dan murah hati. Setiap orang yang membeli beras di tempat Pak Minsang, ia selalu menambahkan sejumput beras. Salah satu pelanggan Pak Minsang ialah Ling, yaitu gadis kecil berusia 9 tahun. Ling memiliki rambut yang hitam pekat, wajah yang manis untuk gadis usianya, dan bibirnya yang mungil. Namun, ia memiliki hidung yang agak pesek. Beberapa hari sekali, Ling datang ke tempat Pak Minsang untuk membeli beras beberapa gram. Karena keluarganya tidak mampu, Ling hanya bisa membeli sedikit beras. Keluarganya tidak mampu untuk membeli sekarung beras untuk persediaan 1 bulan. Setiap Ling berbelanja di tempat Pak Minsang, ia selalu menambahkan 1 genggam beras atau bahkan 2 genggam beras. Tak lupa ditariknya hidung Ling. Ling, cepat mancunglah hidungmu. Kalau hidungmu mancu, kamu akan pantas menjadi nyonya raja muda. Namun, biasanya Ling akan cemberut dan berkata, "Hei Pak Minsang, jangan keras-keras menarik hidungku, nanti aku akan menangis." Namun, sekali lagi Pak Minsang menarik hidung Ling. Loh, kenapa kamu cemberut? Saya menarik hidung kamu agar lekas maju. Sudah, jangan cemberut terus. Makan kue mangkok ya. Lekas Oma, beri dia kue mangkok, biar aku yang bayar. Aku khawatir dia akan benar-benar menangis. Wah, terima kasih Pak Minsang, terima kasih Nenek Hauma atas pemberian kue mangkok merahnya dan tambahan berasnya. Lalu Ling pun berjalan pulang. Jika Ling bosan dengan kue mangkok merah, Pak Minsang dengan baik hati mengizinkan Ling untuk memilih kue apa saja yang berada di kios Nenek Hauma. Pak Minsang tahu jika orang tua Ling jarang membelikan Ling kue, sehingga ia ingin menyenangkan hati anak itu. Tahun demi tahun berlalu. Sekarang usia Ling sudah memasuki 12 tahun. Ia sudah tidak disuruh ke pasar lagi, melainkan adik laki-lakinya yang menggantikan tugasnya. Di rumah, ia belajar memasak, menyulam, atau membaca buku-buku yang berguna. Pokoknya, ia sekarang mempersiapkan diri untuk menjadi anak gadis yang pandai dan juga cekatan. Walaupun Pak Minsang sudah tidak bercanda lagi dengan Ling, akan tetapi ia sering menanyakan kabar atau menitipkan salam kepada adik Ling. Terkadang ia juga memberikan 4 atau bahkan 5 kue kepada Ling. Anehnya, semakin Ling besar, hidungnya semakin mancung. Sekarang ia sudah usia 17 tahun. Ia sudah tumbuh menjadi wanita yang cantik, pandai, dan juga rajin. Suatu ketika tersiar kabar bahwa Pak Wali Kota mencari asisten untuk membantunya bekerja. Gadis itu mengikuti berbagai ujian untuk seleksi asisten Pak Wali Kota.
Karena ia pandai, ia langsung lolos ujian dengan nilai yang tertinggi. Akhirnya, ia pun diangkat menjadi asisten Pak Wali Kota yang masih muda itu. Setelah beberapa tahun bekerja, Ling Ling dan Pak Wali Kota akhirnya menikah. Suami Ling Ling bekerja berpindah-pindah kota, namun jabatannya terus naik. Ling Ling pun selalu mendukung pekerjaan suaminya itu. Sehingga pada usia Ling Ling yang ke-28 tahun, suaminya diangkat menjadi Raja Muda. Dan Ling Ling sekarang menjadi Nyonya Raja Muda. Mereka berdua tinggal di rumah yang besar jauh dari desa kelahiran Ling Ling. Suatu ketika, Ling Ling rindu dengan desanya. Ia ingin berkunjung. Ia teringat akan Pak Mingsan dan Nenek Hauma. Ia ingin membalas kebaikan mereka. Berita bahwa Nyonya Raja Muda akan datang ke desa kelahiran Ling Ling tersebar luas. Bahkan, berita bahwa Nyonya Ling Ling akan datang ke pasar untuk mencari Pak Mingsan tersebar luas. Di pasar, Pak Mingsan sangat senang sekali karena Ling Ling yang ia candai dulu sekarang sudah menjadi orang penting. Namun, banyak pedagang pasar yang berkata, "Hei Pak Mingsan, coba kamu ingat-ingat. Mungkin kamu punya kesalahan dulu. Nyonya Ling Ling kesini mungkin untuk balas dendam. Atau mungkin kamu akan ditangkap dan dimasukkan ke penjara." Mendengar perkataan pedagang pasar itu, Pak Mingsan menjadi gelisah. Ia takut. Maka saat rombongan Nyonya Ling Ling datang ke pasar, dia bergegas untuk pergi ke rumah. Sementara Nyonya Ling Ling dengan gembiranya ia menyapa seluruh orang pasar yang ia kenal. Namun ia kecewa saat melihat kios Pak Mingsan tutup. Lalu ia berkata, "Di mana ini Pak Mingsan? Lekas cari dia, bawa dia ke hadapanku. Aku tunggu di rumah orang tuaku." Pengawal yang mendengarnya pun langsung mencari keberadaan Pak Mingsan. Di rumah, Pak Mingsan menjadi ketakutan. Ia mendengar kabar bahwa ada pengawal-pengawal Nyonya Raja Muda yang mencari dia. Sehingga ia pun bertekad untuk melarikan diri ke pantai. Namun, di ujung jalan, ia bertemu dengan pengawal-pengawal Nyonya Raja Muda tersebut. "Jangan bawa saya tidak bersalah. Jangan bawa saya mau dibawa. Nyonya, ampuni saya, Nyonya. Ampuni semua kesalahan hamba, Nyonya. Hamba tidak bersalah. Jangan hukum hamba. Hamba tidak mau dipenjara, Nyonya." "Pak Mingsan, janganlah seperti ini. Berdirilah." "Pak Mingsan tidak punya salah kepada saya. Saya mencari Bapak untuk membalas kebaikan Bapak. Dulu, waktu saya kecil, saya selalu diberikan kue mangkok merah oleh Bapak. Beras yang saya beli pun selalu ditambah oleh Bapak. Bapak bahkan selalu berkata bahwa saya pantas menjadi Nyonya Raja Muda. Sehingga saya bertekad untuk rajin belajar dan mengikuti seleksi asisten Pak Wali Kota. Sekarang lihatlah, suami saya sudah menjadi Raja Muda dan saya sudah menjadi Nyonya Raja Muda. Doa Bapak dan impian saya sekarang sudah menjadi kenyataan. Jadi, saya ingin memberikan sekantong emas sebagai tanda terima kasih kepada Bapak." Mendengar perkataan Ling Ling, Pak Mingsan pun bahagia. Namun, yang membuat dia bahagia sekali adalah doa yang dia ucapkan dulu kepada Ling Ling sekarang sudah menjadi kenyataan. Ling Ling sekarang sudah menjadi Nyonya Raja Muda sekaligus
wanita yang cerdas dan terpelajar. Sekian dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.